Salam. Selamat pagi, selamat beribadah di hari Minggu kelima sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Yonatan Switela. Jemaat, mari kita bangkit berdiri untuk memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat 17, bait yang pertama dan yang ketiga, Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Kami menanggalkan hasrat sia-sia, keinginan manusia. Jiwa raga kami hidup seluruhnya, Tuhan Kaulah yang mempunya. Dikaulah yang esa, patut dimuliakan seberhana Allah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nas pembimbing dari Mazmur 149 ayat 4. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu. Kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti 262 bait 1 dan 3, bagai rusa rindukan air. Bagai rusa rindukan air, jiwaku merindukanmu. Engkau Tuhan hasrat, jiwaku ku sembah selamanya. Hanya Kau kekuatanku, perisai dan keselamatanku. Engkau Tuhan hasrat, jiwaku ku sembah selamanya. Merindukan Engkau bagiku melebihi segalanya. Sukacitaku Kau penuhi, Kau puaskan jiwaku. Hanya Kau kekuatanku, perisai dan keselamatanku. Engkau Tuhan hasrat, jiwaku ku sembah selamanya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat dengan rasa sesal dan malu
dan dengan kerendahan hati marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami dan sentiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Jangan membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Demikianlah pengakuan kami, dengarlah ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9 yang menyatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Berdasarkan firman Tuhan tersebut, sebagai pelayan Yesus Kristus kami beritakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 39 bait 1 dan 2, bukan karena upahmu. Karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula
Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti yang tertulis di dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11 yang menyatakan, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum baca Alkitab dan merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, karena kasih-Mu ya Tuhan yang telah memperkenankan kami kembali untuk menikmati hadirat Allah di dalam ibadah minggu di rumah kami masing-masing. Kami mohon Tuhan dengan segala kuasa dan hikmat pengertian-Mu, Engkau memberikan kepada kami pengertian sehingga firman yang kami baca, kami renungkan ini boleh kami pahami, kami renungkan, bahkan kami wujud nyatakan dalam panggilan beriman hari lepas hari. Biarlah kiranya hamba-Mu direndahkan, Tuhan ditinggikan semata-mata. Terpuji Bapa dalam Tuhan Yesus Sabda yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari kitab 1 Korintus pasal 4 ayat 6 sampai dengan 13 yang menyatakan, rendahkanlah dirimu. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis. Supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan tidak engkau memang menerimanya? Mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati, sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini, kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hati kita dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan Yesus, kita kembali dipendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam konteks jemaat di Korintus pada masa itu terjadi perpecahan. Kenapa terjadi perpecahan? Karena ada orang-orang yang menganggap mereka dari golongan Paulus, golongan Apolos, golongan Kefas, bahkan dari golongan Kristus. Jadi ada yang mengaku saya pengikutnya Paulus, saya pengikutnya Apolos, saya pengikut Kefas dan pengikut Kristus.
Rasul Paulus berusaha menjawab perpecahan ini dengan menjelaskan dua hal. Yang pertama, Paulus menyatakan bahwa Kristus tidak terbagi-bagi. Jemaat adalah tubuh Kristus, maka seharusnya di dalam jemaat tidak boleh ada perpecahan. Yang kedua, Paulus menjelaskan bahwa dalam keberadaan jemaat di Korintus harus diakui bahwa kuasa Allah yang berkuasa. Paulus mengatakan, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Maksudnya adalah, yang paling penting adalah yang memberi pertumbuhan. Bahwa Tuhanlah sumber kehidupan. Biarpun sudah ditanam, sudah disiram, tapi kalau tidak ada yang memberikan pertumbuhan, maka tidak akan ada pertumbuhan di dalam jemaat di Korintus. Nah, lalu kemudian yang menjadi masalah adalah di dalam perpecahan itu ada orang-orang yang muncul untuk menyombongkan diri mereka dan menganggap lebih daripada yang lain. Lebih dalam soal jabatan, dalam kekayaan, ataupun dalam berbagai hal. Mereka merasa lebih dibanding yang lainnya. Teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian bacaan kita hari ini berusaha menjawab tentang kondisi jemaat di Korintus untuk menghadapi orang-orang yang menyombongkan dirinya itu. Bagaimana jawaban Paulus? Yang pertama, Paulus meminta agar mereka belajar dari teladan para rasul. Teladan seperti apa yang dimaksud nanti dijelaskan pada ayat-ayat berikutnya. Tetapi setidaknya yang paling penting begini, bahwa ketika mereka sudah belajar dari keteladanan para rasul itu, maka jemaat di Korintus ini akan memahami ungkapan, jangan melampaui yang ada tertulis. Jangan melampaui yang ada tertulis. Apa maksud ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis ini? Ada dua hal. Yang pertama, frase yang tertulis itu menunjuk kepada firman Allah. Maksudnya adalah firman Allah menjadi patokan standar bagi kehidupan kita sebagai umat yang beriman. Jangan sampai kehidupan kita melebihi apa yang sudah difirmankan Tuhan kepada kita. Yang kedua, ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis itu mengingatkan kita kepada perkataan Tuhan Yesus di dalam Yohanes 13 ayat 16. Dikatakan di situ, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya dan seorang utusan daripada yang mengutusnya. Pertanyaannya, kapan Tuhan Yesus mengatakan perkataan ini? Tuhan Yesus mengatakan perkataan ini sesudah Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Jadi Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bersedia merendahkan diri. Maka seharusnya murid-muridnya juga bersedia merendahkan diri. Karena Tuhan Yesus lah yang mengutus mereka. Kalau sang Tuhan saja mau merendahkan diri, maka hambanya harus mau merendahkan diri. Kalau yang mengutus saja mau merendahkan diri, maka yang diutus harus juga bersedia untuk merendahkan diri. Yang kedua, Paulus mengatakan bahwa semua yang dimiliki oleh jemaat di Korintus itu merupakan pemberian Tuhan. Ini jawaban Paulus yang kedua untuk menghadapi kesombongan jemaat di Korintus. Bahwa semua yang mereka miliki itu adalah pemberian Tuhan. Karena itu Paulus katakan, dan jika memang engkau menerimanya, mengapa engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Ayat 7. Mau dikatakan di sini bahwa jemaat telah disebut telah kenyang dan menjadi kaya. Itu sebenarnya karena pemberian Tuhan. Baik mereka kaya dan kenyang secara materi ataupun kenyang dan kaya secara spiritual, itu semua karena pemberian Tuhan. Yang ketiga, Paulus menyebutkan mereka sudah menjadi raja. Mengapa perkataan ini penting bahwa mereka sudah menjadi raja? Sebenarnya ini adalah sindiran Paulus kepada jemaat di Korintus. Ini sindiran. Kenapa? Karena mereka belum hidup seperti raja yang sesungguhnya. Mereka tidak hidup seperti raja yang sejati, yaitu raja di atas segala raja, Yesus Kristus. Kita lihat bagaimana Yesus Kristus. Yesus Kristus bersedia untuk merendahkan diri sampai mati di kayu salib. Tentu berbeda dengan orang-orang di Korintus yang mau meninggikan diri. Yang keempat, Paulus mengatakan Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah. Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah. Dikatakan di situ seperti orang yang dijatuhi hukuman mati, menjadi tontonan bagi manusia, bagi malaikat dan bagi seluruh dunia. Bahkan dikatakan pada ayat 13, mereka sama seperti sampah dunia ini dan kotoran segala sesuatu. Itu tempat yang menunjukkan yang paling rendah sekali. Seperti sampah dunia dan kotoran segala sesuatu. Tetapi pernyataan Paulus ini sebenarnya adalah pernyataan iman. Kenapa pernyataan iman? Karena Paulus tadi membuka kalimatnya dengan pernyataan Allah memberikan kepada kami.
para rasul tempat yang paling rendah. Jadi Allah memberikan kepada kami. Jadi tempat yang paling rendah itu Paulus mengimaninya dan bangga kepadanya karena tempat yang paling rendah itu bukan karena kehendaknya semata, tapi karena kehendak Tuhan yang menempatkan Paulus dan para rasul di tempat yang paling rendah dan hina itu. Ini adalah pernyataan iman dan kebanggaan karena menjadi seorang pelayan Tuhan. Yang berikutnya Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada ayat 10 Paulus kemudian membandingkan kehidupan dirinya sebagai rasul dengan orang-orang di Korintus. Kami bodoh, kamu arif. Kami lemah, kamu kuat. Kami hina, kamu mulia. Dan bahkan Paulus juga tidak malu untuk menyatakan kondisi pelayanan para rasul. Lapar, haus, telanjang, hidup mengembara, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan tangan yang berat. Ini menunjukkan adanya penderitaan fisik jasmani yang besar. Tetapi inilah sekali lagi teladan Rasul Paulus yang mau ditunjukkan kepada jemaat di Korintus, yaitu bersedia merendahkan diri dan bersedia untuk menderita demi kemuliaan Kristus. Bukti kerendahan hati dan kerelaan menderita dari para rasul disebutkan pada bagian berikutnya. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami jawab dengan ramah. Dan semua hal ini sudah dinyatakan di dalam pribadi Tuhan Yesus ketika mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Meskipun diolok, dihina, diludahi, bahkan dipasang mahkota duri dan ditancapkan paku, Tuhan Yesus tetap menjawab dengan kasih dan pengampunan. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita merefleksikan firman Tuhan ini dalam kehidupan beriman hari lepas hari. Yang pertama, bagaimana sikap kita kalau seandainya kita dimaki, kita difitnah, dan kita dianiaya? Apakah seperti para rasul tadi, kalau dimaki memberkati, dianiaya sabar, difitnah menjawab dengan ramah? Apakah kita seperti itu? Belum tentu. Kalau kita dimaki, balas maki. Kalau kita difitnah, libas, sikat bro, itu sikap kita. Seringkali itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita bukan mencerminkan teladan seperti Kristus. Waktu kecil, jadi kebiasaan membalas itu barangkali sudah terbiasa dari kecil begitu ya. Waktu kecil, saya juga sering dihina, diejek begitu oleh adik-adik. Saya punya 2 orang adik perempuan. Lalu kemudian sering dihina, diejek. Dan kalau saya dihina, diejek, saya pasti balas. Saya masih ingat itu ejekan waktu saya kecil itu. Saya sering diejek, donat botak, donat botak, donat botak. Kenapa disebut donat botak? Saya tidak tahu. Ya mungkin karena panggilan saya onat jadi donat begitu ya. Botak tidak tahu. Mungkin adik saya ini visioner, dia tahu nanti abangnya nih kalau sudah besar nanti jadi botak begitu barangkali. Adik saya visioner ini. Tapi saya pasti balas. Kalau sudah bilang begitu saya balas. Kamu yang botak, untungnya adik saya sampai sekarang tidak botak begitu ya. Puji Tuhan begitu. Tapi maksudnya adalah kita sudah terbiasa membalas. Kalau dimaki kita balas maki. Maka sebenarnya firman Tuhan mengingatkan kepada kita, teladan para rasul, kalau dimaki tetap memberkati. Kalau difitnah tetap menjawab dengan ramah. Dan kalau dianiaya kita sabar. Kenapa? Karena sesungguhnya pelayanan ini karena Tuhan. Hidup kita karena Tuhan. Lewat hidup kita Tuhan dimuliakan. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang berikutnya kita belajar tentang kesombongan. Ada seorang agen penegak hukum internasional. Lalu kemudian agen ini sebut saja FBI begitu ya. Sedang mau memeriksa sebuah area peternakan yang dicurigai bahwa di dalam area peternakan itu ada tanaman terlarang. Misalnya ya ganja, marijuana seperti itu. Lalu kemudian dia mulai memeriksa, bertemu dengan pemilik peternakan. Ketika bertemu dengan pemilik peternakan, si agen FBI ini menunjukkan lencana FBI-nya. Saya agen FBI, saya mau memeriksa semua area peternakan ini. Lalu pemilik peternakan bilang, boleh Pak, tetapi area yang sebelah situ jangan diperiksa. Agen FBI kemudian bilang, oh tidak bisa. Ini lencana FBI. Saya berhak memeriksa semua tempat. Iya tapi begini, oh tidak bisa. Saya punya lencana ini. Tapi Pak tidak bisa. Saya punya hak memeriksa semuanya. Jadi agen FBI ini tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan pemilik peternakan. Mulailah agen FBI ini
masuk memeriksa sampai ke area yang tadi dilarang itu. Ketika dia masuk ke satu area yang dilarang itu, mulai terdengar suara, "Tolong, tolong, tolong." Rupanya di area itu ada beberapa ekor banteng yang ganas. Pemilik peternakan kemudian teriak dari jauh dan kemudian bilang, "Woi Pak, tunjukkan lencanamu sama banteng-banteng itu. Bilang agen FBI supaya banteng-banteng itu berhenti mengejar." Cerita ini mau bilang dua hal kepada kita. Yang pertama, seperti agen FBI ini, karena kesombongan kita tidak mau mendengarkan suara sesama kita. Kita tidak mau mendengarkan suara istri kita, suara anak kita, suara suami kita, karena kita merasa kita yang paling hebat. Pendeta tidak mau mendengarkan suara jemaatnya. Jemaat tidak mau mendengarkan suara pendeta dan presbiter, karena kesombongan kita. Yang kedua, seringkali dalam kesombongan kita menunjukkan lencana kita. Kita menunjukkan ini lencananya. Seperti misalnya, lencana itu dalam gambaran kekayaan. Aku punya kekayaan, ini lencanaku. Aku punya pendidikan, aku pendeta, ini lencanaku. Aku pendeta, aku harus dengar suaraku. Pada saat itu kita sadar bahwa kita sudah menjadi orang yang sombong. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengatakan kepada kita di dalam Yeremia pasal 9 ayat 23 sampai 24. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena ia memahami dan mengenal Tuhan Allah, yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran. Kita hidup di dalam Tuhan, sumber segala kasih setia, keadilan, dan kebenaran. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai penutup renungan, saya sampaikan satu kisah tentang seekor katak dengan 2 ekor burung. Ada seekor katak yang lalu kemudian dia ingin seperti 2 temannya, 2 ekor burung itu bisa terbang ke sana kemari. Lalu katak ini punya ide. Dia bilang kepada 2 teman, 2 burung itu ya, kalian di paruh kalian masing-masing memegang ujung dari sebatang kayu. Jadi ada sebatang kayu, ranting kayu, masing-masing memegang di ujungnya dengan paruh kalian. Nanti kalian terbang, aku akan menggigit bagian tengah dari ranting kayu itu. Mulailah terbang dan berhasil. Katak itu senang sekali, dia ada di ketinggian, dia mulai melihat ke atas, dia mulai menunjukkan segala sesuatu yang menjadi kebanggaannya. Sampai kemudian 2 ekor burung itu bertanya, "Ini ide siapa ini? Pintar sekali ini yang punya ide ini. Ini ide yang sangat brilian. Bagaimanakah kita bisa terbang dan kamu juga bisa terbang? Ini ide yang sangat brilian sekali." Lalu kemudian katak itu dengan bangga dia menjawab, "Ini ideku." Dan dia ketawa. Ketika dia ketawa, dia sadar mulutnya terbuka dan dia jatuh. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika kita bangga dengan semua kekayaan, harta materi, jabatan, sombong dalam keberadaan kita, meninggikan diri, pada saat yang sama sesungguhnya kita menjadi orang yang akan melihat kejatuhan di hadapan kita. Mari jemaat Tuhan, kita memelihara sikap hidup sebagai umat Tuhan yang mau merendahkan diri, yang mau untuk memelihara kehidupan seperti citra Kristus. Terpuji Bapa dalam Tuhan Yesus. Amin. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita merespon firman Tuhan dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 424, bait 1, 2, dan 4. Yesus menginginkan daku. Bersinar baginya
Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari berdiri. Bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut hendaknya masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu hati menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena kasih-Mu Tuhan kami diperkenankan untuk mempersembahkan ibadah kami, bahkan seluruh hidup kami sebagai persembahan di hadapan Tuhan. Maka terimalah ya Tuhan seluruh peribadahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Berkatilah ya Tuhan, agar melalui peribadahan ini kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Untuk kami mau merendahkan diri kami di hadapan Tuhan dan sesama. Terima kasih Bapa di sorga. Jauhkan kami dari sikap hati yang congkak, arogan, dan sombong. Bahwa segala sesuatu yang kami miliki sampai hari ini bukan karena kuat gagah dan hebat kami, tetapi karena kasih dan cinta serta anugerah Tuhan semata. Engkaulah Allah, sumber kehidupan yang memberikan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Bapa di sorga untuk seluruh keberadaan umat manusia, bangsa-bangsa dalam penderitaan karena wabah COVID-19. Bapa di sorga, dengan kasih-Mu Tuhan, Engkau berkenan menolong seluruh pemerintah bangsa-bangsa, para tenaga ahli, para medis yang berupaya untuk menanggulangi wabah ini. Engkau berkati agar setiap pihak yang menderita karena wabah ini boleh merasakan kekuatan yang asalnya daripada Tuhan. Mereka yang kehilangan banyak hal boleh diberikan kekuatan. Mereka yang masih dalam masa pemulihan, Tuhan berikan jamahan kesembuhan secara utuh. Kami juga berdoa Bapa di sorga untuk seluruh keberadaan gereja-gereja Tuhan yang beribadah pada hari ini di rumah kami masing-masing. Engkau berkati seluruh keberadaan tiap-tiap keluarga, hamba-hamba Tuhan yang melayani. Berikan kekuatan kepada kami untuk terus membina persekutuan satu sama lain di dalam doa, bahkan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kamilah satu tubuh Kristus yang Tuhan ikat di dalam doa dan kasih satu sama lain. Kami berdoa Bapa di sorga untuk setiap jemaat Tuhan yang ada pergumulan di tengah keluarga, khususnya mereka dalam konflik internal maupun masalah yang terjadi secara eksternal. Hubungan orang tua dan anak, hubungan suami dan istri, hubungan keluarga-keluarga yang lain. Tuhan pulihkanlah keluarga-keluarga kami. Ajar kepada kami untuk senantiasa mengundang Tuhan hadir di tengah keluarga-keluarga kami. Biarlah kami senantiasa mendengarkan suara-Mu Tuhan melalui firman yang kami baca setiap hari. Sehingga dengan perenungan firman Tuhan itu, kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin mendekatkan diri kami kepada Tuhan, dan keluarga-keluarga kami mencerminkan gambaran citra Allah. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa Bapa di sorga untuk seluruh keberadaan anak-anak kami. Tuhan berkati mereka dalam segala pertumbuhan, pendidikan, pergaulan, pekerjaan, pasangan hidup. Beri yang terbaik dalam kehidupan anak-anak kami ya Tuhan. Masa depan mereka kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Dan kami sebagai orang tua akan terus senantiasa berdoa bagi anak-anak kami. Berkati juga Bapa di sorga untuk seluruh keberadaan jemaat Tuhan yang menyatakan syukur sepanjang minggu berlangsung dalam perayaan ulang tahun baik kelahiran maupun perkawinan. Biarlah ya Tuhan dengan segala ungkapan syukur kami boleh memberikan hidup kami yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami doakan keberadaan seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang boleh memberi diri dalam pelayanan pada hari ini. Engkau berkati segenap rekan-rekan Diaken Penatua bersama dengan keluarga terkasih. Berikan berkat-Mu Tuhan. Juga kami berserah untuk petugas multimedia. Tuhan menyertai dalam segala panggilan pelayanan kami bersama. Terima kasih Bapa di sorga.
selesainya ibadah ini Tuhan, utuslah kami. Untuk kami menjadi saksi-Mu yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Di mana-mana tempat Tuhan memanggil dan mengutus kami sebagai saksi Injil yang setia. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Inilah syafaat kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang tertulis dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang 8 yang menyatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Sambil persembahan kita kumpulkan, kita bernyanyi dari Kitab Bakti nomor 81, bait pertama dan yang ketiga, Allah sumber kemurahan. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segar pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Ia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Berilah dengan rela dan senang, beri kepada Tuhanmu. Takkan kekurangan apapun kau dipeliharanya. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Jemaat yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari berdiri dan berdoa untuk persembahan yang kita kumpulkan secara berbalasan. Kita berdoa. Ya Tuhan, dengan hati yang berkeinginan untuk setia dalam iman, kami persembahkan syukur dan hidup kami kepadamu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Salam. Jemaat yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan warta jemaat untuk kita di minggu siang hari ini. Majelis Jemaat GBB Kasih Sungguh Penuh mengucapkan selamat minggu kelima sesudah Paskah
kepada seluruh warga jemaat GPB begitu kasih sungguh penuh. Tuhan Yesus, Kepala Gereja, memberkati pelayanan kita bersama. Warta jemaat untuk kita hari ini, yang pertama, bidang teologi dan persidangan gerejawi. 1-2. Jadwal tugas pelayanan pada ibadah pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020. Pertama, Pendeta Jonathan Sutela SSI. Kedua, Penatua B. Sialoho. Ketiga, Diaken J. Siombing. Organis dan multimedia Bapak Antoni Pasaribu. Kantoria Saudara Richan Silalahi. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada keluarga atau warga jemaat atas ucapan syukur yang telah diberikan melalui persembahan persepuluhan serta persembahan syukur lainnya. Pemberian Bapak Ibu, Saudara-saudari dapat berarti bagi pelayanan kita bersama dalam mengemban visi dan misi gereja. Bagian ke-6, bidang informasi organisasi komunikasi atau Inforkom. Yang pertama, warga jemaat yang berulang tahun pada tanggal 11 sampai 17 Mei tahun 2020, Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, kelahiran, dan pernikahan bagi jemaat yang merayakannya. Kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai jemaat sekalian. Demikian warta jemaat untuk kita siang hari ini. Shalom. Jemaat Tuhan, marilah kita menjadi pelaku firman Tuhan dalam setiap perkataan perbuatan kita yang memberkati hidup sesama. Mari berdiri, kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 284, bait 1 dan 2. Di jalan hidup yang lebar sempit. Di jalan hidup yang lebar sempit, sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Wartakan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunan-Nya penuh. Orang kan datang apabila engkau menjadi saksi teguh. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.